Pak Pedrian, Woi, ngopi dong. ngopi lah. Apaan itu? Nescafe, latte. Nanti gua cappuccino Kita aja di lah. endorse, itu kagak di itu endorse ya. Tadi biasa kan kita kalau sore ngopi, terus dulu lah. Ngopi dulu. Suaranya kayak ini. Dua. Enak juga. Latte emang dua. Latte itu manis. Mudah-mudahan hidup kita juga manis. Apa? Kita mau ngobrol apa ini bro? Bro, kan ini kan banyak orang-orang yang semangat kewirausahaan ya kan, seperti yang kita tahu bahwa sekarang Indonesia tuh banyak banget seminar kewirausahaan, orang-orang yang ayo keluar dari zona nyaman, kita buat bisnis gitu. Emang segampang itu ya bikin bisnis, terus mudah apa enggak gitu? Menurut pandangan lo gimana sih tuh? Kalau bikin usaha mah semua orang juga bisa bro. Oh gitu. Iya. Cuman pertanyaannya kan apakah dia bisa survive? Lo mau bikin PT kan gampang loh. Iya bener ya. Ada PT perorangan. Ada perorangan, ada. Lo sehari juga bisa daftar itu untuk KTP, NPWP gitu doang. Iya, karena Presiden Jokowi udah memudahkan tuh ya katanya. Jadi satu sisi kalau kita ngomong undang-undang, sebenarnya Presiden Jokowi dengan undang-undang Omnibus Law itu sebenarnya sudah sedikit mempermudah pelaku-pelaku usaha yang baru mulai ya, baru merintis UMKM gitu. Nah, cuma yang harus kita pikirin sebenarnya lo mau bikin bisnis itu lo menjualnya gimana? Jualnya apa? Bisa diterima lo oleh market. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, termasuk gua sendiri kan juga begitu ya. Iya. Ketika berbelok arah dari bekerja ke usaha itu, kita nggak tahu sampai di situ. Nah sekarang kita jadi tahu bahwa ternyata jalannya itu nggak semudah yang kita pikirin, bro. Saingannya di sana begitu ketat, apalagi kondisi pasca pandemi ini, ekonomi global belum stabil, udah ditambah dengan perang di Ukraina sama Rusia yang pengaruh ke minyak dunia, wah udah barang-barang pada naik. Rusia perang yang untung kita yang rugi ya. Iya, perang kita yang rugi. Belum dibayang-bayangin sama tahun depan. Benar. Lu sendiri gimana? Kan lu mulai lebih awal yang mending gua. Ya sama ya, jadi bikinnya gampang, tapi nanti ketika lo masuk ke market, ya lu kan juga bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain gitu kan. Even lu udah tahu rumusnya, teorinya dari semua motivator yang ada gitu ya, pasti implementasinya nggak semua itu mulus gitu, pasti ada tantangannya. Itu yang emang itu seninya dalam bisnis, itu seninya sih gitu. Apa ya, kan menurut lo nih, hal terpenting apa nih yang harus dipunyai selain jiwa mental gitu ya, kewirausahaan gitu? Apa sih yang ngebedain tuh? Kayaknya kan kalau kita semintar tuh kayaknya gue dari dulu susah, tiba-tiba gue berhasil gitu. kayaknya kita tuh kayak udah di atas gitu kan. Ada anak-anak orang kaya yang udah punya mobil sport, tiba-tiba kayak gitu tuh kayaknya enteng banget gitu. Makanya jadi ini kan jualan gitu. Lebih baik jadi kepala nyamuk dibanding ekor singa gitu katanya. Gimana tuh? Ya gua sih pertama lo harus ngerti marketing lah. Lo mau menjual produk lo itu, lo harus tahu caranya untuk menjual. Ya gitu. Oke. Itu terlepas dari mental tadi ya, mental itu nomor satu. Karena kalau lo nggak kuat, mungkin 3 bulan 6 bulan pertama pasti akan tumbang. Oh ya, sebelum gua mau ke situ, ini pengalaman gua nih. Kalau lo sekarang masih kerja, terus sekarang mau pindah ke usaha, lo mending mikirin ulang deh. Oh gitu. Bukan gua bilang jangan berusaha. Iya. Nggak ada bahasa itu. Cuman lo harus yakin dulu nih. Lo mau jual apa? Cara jualnya gimana? Ya kan? Terus pasarnya lo udah identifikasi atau belum? Oke. Pemain yang sama itu kayak gimana? Oke. Ternyata nggak semudah itu.
Dan gue juga banyak belajar, gue belajar dari lu, gue belajar dari mentor-mentor lu, ya kan? Yang ternyata sebelum itu kita udah harus mengidentifikasi threat-nya, opportunities-nya harus tahu memang, tapi threat-nya kita juga harus tahu, challenges yang akan kita hadapi itu apa, kita harus tahu. Nah itu memang lu butuh orang sih. Orang tuh apa tuh, mentor, karyawan, apa tuh? Lu butuh kenalan atau mentor atau yang lu bisa sebut bapak kayak apa ibu kayak. Ada circle-nya ya. Ada circle-nya yang bisa bilang ke lu tuh cara lu tuh begini. Karena itu penting untuk pengusaha. Carinya gimana mentor tuh kayak kalau apa yang pengalaman lo ya? Cari mentor tuh gimana yang enak tuh? Gampang susah sih. Susah, bener ya? Kalau orang bilang kagak ada privilege, bohong sekali bro. Iya. Gue juga ada mentor karena sebelumnya ini gue pernah ada pengalaman. Iya, pernah bekerja juga. Iya, bekerja juga. Lo bayangin kalau ada orang yang orang yang baru mulai banget gitu ya, terjun. Ya gue nggak tahu ya bidang lain, tapi at least bidang teknologi itu. Lu terjun ke situ kagak ada mentor sama sekali dan ternyata saingan lu berat banget. Lu kagak cukup modal, lu kagak cukup mental, lu pengen balik lagi kerja, kondisi ekonomi dunia lagi begini, udah tuh hancur. Susah ya balikinnya. Susah. Makanya kalau lu lagi kerja gitu kan, lebih baik kalau lu mau usaha tuh lu mending pikirkan ulang deh. Iya benar ya. Memang mungkin kondisi lo di sana sedang tidak baik gitu kan. Ada yang bilang katanya kalau pekerja nih terus tiba-tiba jadi wirausaha tuh ibaratnya kayak lo ngerasa confidence gitu. Gue di kantor nih, gue udah nguasain semuanya nih. Gue di kantor udah jadi orang yang paling diandalkan. Gue tahu dari A sampai Z-nya nih gitu. Terus wirausaha tuh. Itu real life kadang-kadang. Itu pengalaman gue sama lu kayak gitu. Itu ibaratnya kayak apa ya, bilangnya kayak harimau di kebun binatang, terus habis itu ditaruh di hutan gitu kali ya. Benar, yang biasanya makanannya disuapin. Ada makanannya ya kan. Ibaratnya KPI nggak tercapai pun masih bisa dapat gaji. Kalau sakit dokternya datang ya. Nah menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue ya gini filosofinya. Kalau dulu di kita kerja di kantor nih, kita harus kadang mau nggak masuk kantor tuh mesti pura-pura sakit. Tapi sekarang kalau di bisnis lo harus pura-pura sehat supaya dapat duit. Lo sakit pun lo masih kantor ya. Bener. Kalau dulu di tempat kerja kita kalau mau liburan kita harus pura-pura sakit. Sekarang kebalik, kita sakit harus pura-pura sehat. Tapi nggak ada cuan, ya kan? Nah, itu cerita ini ya, karena kita ibaratnya baru awal-awal lah, kita baru establish gitu kan, baru mulai cuan. Tapi kalau mungkin pengusaha gede yang udah levelnya investor mungkin beda cerita ya, gitu. Nah, pendapat lo buat orang-orang yang wirausaha nih tapi udah punya privilege nih, enak banget gitu, itu gimana tuh ceritanya? Karena kan lo tahu manisnya aja kan, kayak misalnya Bill Gates mendirikan usaha dari garasi dari kecil, terus Elon Musk mungkin, terus yang lainnya juga gitu kan, Nadiem Makarin. Bener. Kalau menurut gua ya, privilege itu ada dua. Lo dapat dari orang tua lo, atau lo bangun sendiri. Oke. Kalau dari orang tua bisa jadi keluarga ya maksudnya. Ada yang lo baru brojol lahir ternyata anaknya Haritano misalnya. Rafathar. Itu pun sebenarnya dia juga punya tantangan. Jadi kita sebenarnya nggak bisa milih privilege-nya doang kan. Gitu. Dia juga punya tantangan dia sendiri. Jadi sebenarnya di setiap level keadaan manusia itu dia punya tantangan sendiri. Dia punya opportunity juga, dia punya tantangan sendiri. Ya. Tinggal dia bisa mengidentifikasi lah, ya opportunity yang ada pada saat itu, sama
threat-nya, ya kan? Sama weakness-nya, ya kan. Jadi kelebihan kelemahan pada saat dia dalam kondisi itu seperti apa, bisa identifikasi nggak? Nah menurut gue nih orang sukses, dia mampu mengubah threat sama weakness dia tadi menjadi opportunity. Karena semua opportunity itu jadi masalah sebenarnya. Exactly. Lo ngelihat keramik rusak, ibaratnya itu masalah yang jadi opportunity kan. Iya. Dan setiap masalah ada yang senang sebenarnya. Tukang tambal ban kita lagi sedih, ban kita bocor, tukang tambal ban senang tuh. Sekarang gini, kita haus ada yang jual air. Iya. Kita mau mandi ada yang jual sabun. Kita lapar ada yang jual makanan. Dan tadi lu bilang ada yang kambingan rusak, ada yang jualan keramik. Cuma satu yang belum ada sih. Apa tuh? Oksigen. Tapi oksigen juga udah jual sih. Oh iya, tahun kemarin ya. Iya, COVID kemarin. COVID kemarin ya. Mahal. Oksigen. Beneran gue sempat kenal tuh. Jadi oksigen bener-bener. Jadi bahkan sesuatu yang tidak ada nilainya menurut kita itu bisa jadi opportunity bagi orang lain. Ya. Nah itu lagi-lagi kalau lo ngomong usaha terus tadi tentang privilege sebenarnya itu nomor sekian. Yang penting adalah lo bisa mengubah nggak tadi threat sama weakness lo itu jadi sebuah opportunity. Nah, itu susah sih. Ya. Susah. Cuma kalau lo bisa itu mah bagus. Iya benar. Menurut lo gimana? Jangan dulu. Ya nggak juga beda ya, karena memang pembahasannya sekarang itu. Karena begini, kalau kita punya privilege tadi itu enaknya gini, kalau kita mulai kita nggak punya privilege itu sebenarnya nggak cuma orang kaya, miskin juga privilege karena lu nurunin kemiskinan dari orang tua lu juga gitu kadang. Makanya kita lah nanti juga penentu. Jadi hidup tuh estafet ya sebenarnya. Kita sebagai orang tua, ntar anak kita gimana, terus kita hidup itu estafet. Nah, berhubung mengenai privilege tadi, bisnis cari duit ya, kita mungkin yang nggak punya privilege gitu, dalam artian ya keluarga sederhana biasa aja dari orang tua yang kerja di kantoran terus pensiun gitu ya, mungkin kita bisa dapat bisnis dengan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar sampai puluhan miliar ya gitu. Kita mungkin bisa dapat gitu omset segitu tahunan tanpa menggunakan privilege yang benar-benar. Tapi cari duit ya 1, 2, 10 miliar itu beda dengan caranya dapat duit 100 sampai triliunan. Menurut gue gitu bro. Jadi itulah yang nggak diajarkan di sekolah-sekolah bahkan universitas. Makanya mungkin orang-orang yang orang tua si kaya yang punya privilege, dia menyekolahkan anaknya ke luar negeri dengan kemampuan seperti itu, even itu bukan beasiswa atau bayar melalui swasta, itu dia mereka mau cari circle di situ sekalian. Sebenarnya ya kalau saya nanggapi yang lo sampaikan ya, sekarang dengan hadirnya internet sebenarnya itu borderless opportunity sebenarnya. Kalau bisa dimanfaatin. Betul. Sayangnya hari ini anak-anak kita diajarin dengan ya itulah. Ya sebenarnya bisa di treat dan opportunity juga sih di situ. Dua sisi. Yang penting tahu batasannya. Tapi kalau nggak tahu batasannya udah jadi bumerang. Kok taunya cuma joget-joget doang di depan kamera ya. Harusnya dari dini itu, dari anak sejak SD itu udah mulai diajarin tuh ini cara pakai komputer tuh begini ya, lu kagak tahu ini ya udah lu cari internet, tuh ada internet, ada fasilitasnya. Sekarang siapa sih yang nggak megang handphone? Ya orang tuanya ya. Terus hampir ya bisa dibilang sekarang udah berkembang banget, udah jutaan di Indonesia yang pakai internet, handphone. Itu harusnya jadi opportunity. Jangan cuma ngasih anaknya itu handphone buat nonton, buat bikin TikTok. Gue nggak bilang itu jelek ya. Ya memang ada sisi negatifnya juga. Cuma konteksnya adalah lo bisa utilize nggak sih kesempatan lo ada. Dan itu harusnya orang tua itu yang mengajarkan pada anak ini lo dia harusnya bisa utilize lo ada internet, manfaatin buat belajar. Tapi bro, orang tua di kampung kan nggak punya knowledge seperti itu bro, gimana tuh? Memang itu tantangannya ya, tantangannya memang itu. Nah sebenarnya ya yang karena gini,
Ini disclaimer, bukan orang tua di kampung itu bukan bodoh, bukan tapi aktualnya gitu. Maksud gua sebenarnya kalau seperti itu sistem pendidikan di Indonesia sendiri sebenarnya belum merata kah? Belum merata. Ya, jadi ya sebenarnya ini beda dari pembicaraan ya. Cuma pendidik utama dari anak-anak itu harusnya orang tua, ya kan? Idealnya begitu. Faktanya banyak orang tua yang bisa dibilang level pendidikannya bahkan sama anaknya lebih tinggi anaknya, gitu. Ya, jadi disitulah sebenarnya peran atau kesenjangan itu diisi oleh pendidik. Gua nggak bilang guru, gua bilang pendidik. Karena pendidikan bisa dapat dari mana aja gitu. Iya, itu. Nah, ya itulah. Jadi ya mungkin ini jadi PR kita bersama sih. Ya, jadi sebenarnya kalau karena kita ngomongin bisnis ya, kita juga punya responsibility untuk ternyata membangun pendidikan di Indonesia. Caranya gimana? Ya, kita ada program CSR. Ya, daripada gua ngasih duit ke lu ya udah panggilin jangan anak yang sini. Dimelekkan teknologi misalnya, ya oke lah in return misalnya kita bisa nyebarin tablet atau apa. Tapi gimana caranya itu lebih tepat sasaran jadi. Karena itu lebih penting modal buat mereka untuk masa depan mereka. Lo kasih duit sekarang 100.000, besok udah habis lo. Benar. Atau ya ke lembaga masyarakat yang memang mengedukasi ke situ. Jadi ya tadi kalau nggak tahu ya ini kita ngomongin kemana-mana ya. Tapi kalau kita ngomong pendidikan, tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau guru saja. Itu sebenarnya orang tua juga bertanggung jawab, guru juga tanggung jawab, pemerintah juga tanggung jawab. Orang-orang yang di sekitarnya itu juga tanggung jawab, termasuk ya tadi gue bilang. Kalau misalnya di kampung lo ada satu PT misalnya atau perusahaan, ya sebenarnya secara moral dia juga tanggung jawab sebenarnya. Ya, karena gue yakin orang-orang yang kerja di PT itu lebih pintar ya. Sorry ya, dalam di kampung-kampung ya. Level manajer ke atas misalnya ngadain CSR segala macam, pendidikan dia lebih pintar. Jadi dia juga punya tanggung jawab untuk menyebarkan tadi. Jadi ini kayak apa ya? Itu satu rangkaian tadi dari pendidikan, terus tadi kita ngomongin opportunities dan challenges, terus ketika orang kerja terus masuk ke bisnis, sebenarnya satu rangkaian. Orang kalau mau masuk bisnis dia harus punya knowledge yang cukup, ya. Dan knowledge-nya tadi yaitu kan proses dari awal tadi. Benar. Nah balik lagi ke tantangan bisnis ya. Kan 2003 ini kan lumayan challenging, katanya isunya ada resesi lah, suku bunga naik lah, seberapa mengerikan sih sebenarnya? Waduh, gue nggak bisa bayangin bro. Kenapa? Ya di berita-berita itu serem-seremnya doang yang muncul. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah prepare for the worst, hope for the best. Betul.